Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta nikmatnya yang tanti intinya dikerahkan kepada kita semua, yang mana jika kita hendak menghitung nikmat tersebut, kita pastinya tidak akan dapat menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik jamaah kajian Bumiku Ngaji yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di Sabtu malam di mana kita mengkaji kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan masih kita akan membahas hadis ke-18 yang mana kita masuk di pembahasan ke-16 tentang takwa dan akhlak mulia. Insyaallah kajian akan dibersama oleh guru kita Ustaz Faizal Mistah SH MPDI Hafizallah Ta'ala. Baik pada jamaah sekalian, kami juga tentunya mengajak pada jamaah untuk ikut bergabung bersama dakwah Bumiku Mengaji dan ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji pada keluarga maupun rekan dari jamaah sekalian. Semoga apa yang jamaah usahakan, jamaah share, informasi yang jamaah share atau bagikan, Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengajak pada jemaah untuk terus memperbaharui niatnya dalam menuntut ilmu, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan terdiri dari dua sesi, di mana sesi pertama ialah sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian di sesi yang kedua, insya Allah jika masih memungkinkan, kita akan buka sesi tanya jawab kepada jemaah sekalian yang memiliki pertanyaan. Kami persilakan bisa diajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah kami menerima pertanyaan walaupun tidak eh, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, namun kami tetap akan eh, mengutamakan bagi jamaah yang memiliki pertanyaan berkaitan dengan tema materi kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, insya Allah kajian akan langsung kita mulai selepas Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Sambil menunggu Ustadz, kami silakan kepada jemaah untuk bisa men-share informasi kajian pada malam hari ini, serta bisa eh, mempersiapkan diri untuk eh, nantinya mencatat faedah yang akan disampaikan Ustadz. Baik, demikian untuk mukadimah dari kami. Kalau selepas Ustadz bergabung, kajian akan langsung kita mulai. Untuk sementara kami pamit undur diri dulu. Barakallahu fikum. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada jemaah sekalian, kami promosikan bahwasanya Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan segera kita mulai oleh kepada jemaah kami harapkan untuk segera mempersiapkan dirinya. Baik, Alhamdulillah kami sudah buka tadi untuk mukadimahnya. Kita langsung saja berikan kepada Ustadz Faizal Mista. Waktu kami persilahkan. Falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah curahkan, yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat yang sangat banyak tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk beriman, beramal soleh, dan juga khususnya untuk melaksanakan kegiatan rutin kita mengkaji kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita, menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Taib, kita akan lanjutkan pembacaan kitab hadis, kitab-kitab yang mengumpulkan atau syarah dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama ya, yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, yaitu kitab yang bernama Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan kita masih pada hadis yang ke-18, di mana muallif berkata ya, An Abi Dzar Jundub ibn Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha aitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Nabi SAW bersabda, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kemudian ikutilah perbuatan buruk yang pernah engkau lakukan, gantilah dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan, pada sebagian naskah-naskah disebutkan hasan sahih. Taib, kita telah membacakan syarah atau penjelasan dari hadis ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, yaitu apa makna kalimat ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau di mana saja kamu berada, dengan makna takwa, kemudian sifat orang-orang yang bertakwa, begitu juga wasiat takwa, dan orang yang bertakwa di saat sembunyi ya, sendiri, dan juga bertakwa di saat bersama orang lain. Begitu juga makna atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu perbuatan baik ya dan perbuatan buruk, di mana satu sama lain itu bisa saling menghapus ya, yang sudah dijelaskan pada banyak pertemuan lalu. Makna hasanah di sana disebutkan Nur Rajab dua makna. Yang pertama, makna hasanah di situ adalah kebaikan, yang maksudnya kebaikan di situ adalah taubat, sehingga apabila melakukan perbuatan buruk bersegeralah kita bertobat agar taubat tersebut menghapus dosa-dosa kita. Dan makna yang kedua, perbuatan baik itu mencakup seluruh amalan-amalan soleh seperti kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan soleh lainnya, baik yang sunnah atau yang lainnya. Dan amalan-amalan soleh itu akan memberikan
kompensasi atau bahkan bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian apa makna hasanah atau amalan soleh bisa menghapus keburukan? Di mana Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan tentang dua perselisihan para ahli ilmu, para ulama ya. Ya, permasalahan atau pembahasan pertama perselisihan tentang apakah amalan soleh itu menghapus seluruh dosa atau hanya dosa kecil saja. Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa amalan soleh menghapus semua dosa, dan pendapat yang kedua yang dirajihkan atau yang diambil oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala bahwa amalan soleh itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar maka dia wajib harus bertobat, ya, beristighfar dan bertobat-tobat nasuha. Kemudian pembahasan yang kedua tentang amalan soleh dan amalan buruk itu, apakah dosa-dosa kecil itu butuh taubat atau tidak? Itu pun berbeda pendapat ya. Para ulama ada yang mengatakan, beliau menukilkan itu beberapa pendapat yang sudah kita sebutkan ya, ini hanya mulakhasnya aja, ringkasannya ya. Ada yang mengatakan bahwa dosa kecil tidak butuh tobat karena secara otomatis dia terhapusi dengan amalan-amalan soleh. Kemudian ada yang mengatakan dosa kecil tidak otomatis terhapus ya, dengan amalan soleh. Itu hanya harapan ya. Ghalabatil dhon, kemungkinan kuat iya, tapi dipastikan belum tentu. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala pun memperinci lagi dan lebih menekankan ya bahwa amalan-amalan soleh tersebut tergantung amalannya. Apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Jika amalan soleh itu dilakukan dengan baik, penuh kekhusyuan, ya, amalan-amalan yang terpenuhi syaratnya, yang berkualitas, maka amalan ini bisa menghapus otomatis dosa-dosa kecil. Tetapi kalau amalan soleh ini tidak sempurna dilakukannya, maka beliau lebih cenderung ya mengatakan bahwa amalan atau dosa kecil itu tidak otomatis terhapus, tetapi tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu terakhir ya beliau menjelaskan tentang makna lamam ya di dalam surat eh, An-Najm ya. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Afwan wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Tentang makna lamam dalam surah An-Najm itu ayat ke-31 sampai 32. Orang-orang yang muhsin yaitu orang-orang yang akan Allah balas mereka dengan surga. Siapa mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan keji, kecuali pernah terjatuh pada lamam, kesalahan-kesalahan. Maka ada dua tafsir ya. Lamam itu yang pertama maknanya adalah dosa-dosa kecil, dan yang kedua maknanya adalah dosa besar tetapi tidak sampai jatuh berapa kali ya, jatuh sekali. Kemudian setelah itu dia bertobat. Naam, itu terakhir pembahasan kita pada sabda Rasulullah SAW, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian kita akan lanjutkan ya, mungkin ini terakhir ya dari pembahasan makna dari wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Insyaallah biiznillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menyelesaikan pembahasannya ini ya. Qala mu'allif rahimallahu taala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam adbi sayyi'atal hasanata tamhuha dhahiruhu anna sayyi'ati tumha bil hasanat. Dan sabda Rasulullah SAW ya, dan ikutilah perbuatan buruk atau gantilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapusnya. Secara zahir kata beliau, secara zahir ayat ini menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan kita itu akan dihapus apabila kita melakukan amalan-amalan soleh. Ya.
secara zahirnya. Kemudian setelah itu, beliau akan memperinci tentang permasalahan catatan catatan amal kita di tangan para malaikat atau di kitab yang disimpan ya, yang ditulis oleh para malaikat tentang catatan amalan kebaikan atau amalan keburukan. Beliau mengatakan waqad taqaddama dzikrul athar allati fiha anna as-sayyi'ata tumha min suhfil malaika bil hasanah idza amilat ba'daha. Dan telah disebutkan kata beliau ya, sebelumnya dari sebagian asar bahwasanya perbuatan buruk itu akan dihapus dari catatan-catatan para malaikat apabila kita melakukan perbuatan baik, ya, yaitu dengan kebaikan apabila diamalkan setelah keburukan. Maksudnya apabila kita dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk, lalu setelah itu kita melakukan perbuatan baik, maka catatan-catatan kita di suhuf malaikat itu terhapus secara zahir ya. Hadis ini menunjukkan hal itu. Tetapi Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala akan membawakan asar dari para ulama Ahlussunnah ya tentang perbedaan mereka. Ada dua perbedaan lagi di sini. Ada yang mengatakan catatan perbuatan buruk tersebut dihapus, dan pendapat yang kedua bahwa catatan atau perbuatan buruk tersebut tidak dihapus. Ya. Kemudian nanti terakhir beliau akan menyebutkan kesimpulannya. Beliau membawakan perkataan para ulama salaf. Qala Atiyah al-Aufi. Berkata Al-Imam Atiyah al-Aufi rahimahullah ta'ala, balaghani annahu man baka ala khati'atin muhiyat anhu wa kutibat lahu hasanah. Hai hasanatun. Telah sampai kepadaku bahwasanya siapa yang menangis atas kesalahan atau dosanya, maka muhiyat anhu, akan dihapus dosanya tersebut. Kemudian akan dicatat untuknya kebaikan. Ya, karena dia menangis, menyesal, ya beristighfar tentunya, bertobat dari dosanya tersebut. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah ibn Amr ya radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan man dzakara khati'atan amilaha fawajila qalbuhu minha fastaghfarallahu azza wa jalla lam yahbisha syai'un hatta yamhuha anhu rahman. Kata beliau, siapa yang mengingat dosanya ya, siapa yang mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan, kemudian setelah itu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan tidak ada yang bisa menahan sesuatu pun dari apa yang akan Allah berikan kepada hamba ini berupa apa? Penghapusan atas dosanya dari Allah Ar-Rahman. Berkata Al-Bishru atau Bishru ibn al-Harith. Berkata Bishru ibn al-Harith, balaghani anil Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, sampai atau menyampaikan kepadaku dari Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, dia berkata, buka'un nahari yamhu junubal alaniyah wa buka'ul layli yamhu junubas sirri. Kata beliau atau kata Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, buka'un nahar, tangisan seseorang di siang hari. Tangisan seseorang di siang hari.
itu akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara alani, terang-terangan. Wa buka'ul laili, dan tangisan seseorang atas dosanya, ya, penyesalan atas dosanya di malam hari, yamhu dzunubas sirri, itu akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Waqad dzakarna qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Rajab rahimahullah taala kembali membawakan hadis Nabi SAW yang menyebutkan atau menguatkan pendapat yang pertama ini, yaitu bahwa dosa-dosa itu akan dihapus, termasuk apa yang ada di catatan di hadapan atau yang ada pada para malaikat pun akan dihapus. Yaitu hadis Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yahmullah, ala ma yahmullahu bihil khataya, wa yarfa'u bihid darajat." Al-hadis. Mau tidak aku tunjukkan kepada kalian tentang apa-apa atau amalan-amalan apa yang dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa-dosa dan Allah akan meninggikan dengan amalan itu beberapa derajat. Ya, di antara amalan itu isbagul wudu indal makarih, yaitu menyempurnakan wudu di saat kita tidak senang menggunakan air, dan termasuknya adalah menunggu waktu sholat hingga sholat selanjutnya. Dan ini sudah diperinci oleh beliau pada bab tentang amalan-amalan yang memiliki dua keutamaan. Keutamaan pertama, meninggikan derajat, dan keutamaan yang kedua, menghapus dosa-dosa. Kemudian beliau menyebutkan sebabnya atau hikmahnya. Ditinggikan derajat karena ketaatannya seperti wudhu di musim dingin yang sangat dingin, yang menggunakan air kita sangat nggak kuat ya, atau kita tidak ingin menggunakan air, tapi kita tetap berwudhu dengan sempurna, maka dia akan meninggikan derajat dan menghapus dosa. Meninggikan derajat karena wudhunya, ketaatan kepada Allah, dan menghapus dosa karena masyaqqah atau kesulitan yang dihadapinya. Ya. Ini adalah pendapat pertama yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala tentang dosa-dosa yang pernah tercatat di suhuf para malaikat atau lembaran-lembaran catatan amalan kita yang ada pada malaikat. Jadi pendapat pertama ini mengatakan apabila kita bertobat atau apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan, faraid misalkan, yang diwajibkan seperti sholat 5 waktu, jika sholat ini dilaksanakan dengan sempurna, ya, terpenuhi syarat dan rukunnya, maka amalan soleh ini akan menghapus dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa yang terhapus tersebut yang ada di catatan malaikat itu pun terhapus, ya. Dan apabila kita bertobat dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besar yang tercatat di suhuf para malaikat pun itu akan terhapus. Ini pendapat pertama. Kemudian beliau menyebutkan waqala ta'ifatun, dan berkata para ulama yang lainnya atau kelompok ulama yang lainnya. La tumhaz dzunubu min sahahifil a'mal bitaubatin wala ghairiha. Tidak dihapus, ya, dosa-dosa yang pernah atau yang sudah terekam atau yang sudah tercatat dari suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran catatan para malaikat, ya, catatan amal-amalan soleh di hadapan yang ada pada para malaikat, ya. Baik itu dengan taubat atau dengan amalan yang lainnya. Bala budda an yuqif 'alaiha, bahkan, ya, harus seseorang itu nanti melihat, ya, dihadapkan padanya pada hari kiamat nanti amalan-amalan dia, termasuk dosa-dosa dia akan diperlihatkan di hadapannya. Wa yaqra'uha yaumal qiyamah. Kemudian dia akan membaca catatan-catatan amal tersebut pada hari kiamat. Dan ini adalah pendapat
pendapat yang kedua. Bahwa sebagian ulama berpendapat dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulu itu tidak terhapus di catatan atau di sub para malaikat. Walaupun kita sudah bertobat, walaupun kita melakukan amalan-amalan soleh, maka amalan-amalan yang pernah kita lakukan tersebut itu tidak terhapus. Kemudian apa makna menghapus kesalahan pada ayat atau hadis yang sudah disebutkan? Nanti akan disebutkan maknanya. Pendapat yang kedua ini mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ya, ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Akan diletakkan kitab catatan amalan-amalan mereka. Kemudian engkau akan melihat orang-orang yang mujrim atau orang yang berdosa itu musyfikin, mereka ketakutan. Atas apa? Mimma fihi. Atas apa yang mereka lihat dari catatan-catatan amal mereka. Wa yaqulun, dan mereka pun berkata, ya wailatana, aduh celakalah atau celakalah kami. Mali hadal kitab. Kitab apa ini? La yugadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan baik yang kecil atau yang besar, illa ahsaha, melainkan kitab ini semuanya merekam atau menghitung ya, mencatat amalan-amalan yang pernah dilakukannya. Jadi pendapat yang kedua ini berdalil dengan surah Al-Kahfi ayat 49. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengomentari pendalilan pendapat kedua ini. Beliau mengatakan, wa fil istidlali bihadihil ayah nadharun. Dan pendalilan dengan ayat ini nadharun, perlu diperhatikan atau perlu ditinjau kembali kata beliau. Artinya pendalilan dengan ayat ini ya, berdalil dengan ayat ini bahwa catatan amal kita tidak dihapus itu perlu diperhatikan. Kenapa? Li'annahu innama dzakara fiha halal mujrimin. Au dzukira fiha halul mujrimin. Sesungguhnya kata beliau ya, ayat ini menunjukkan atau menyebutkan tentang keadaan-keadaan orang yang berdosa. Ya, dzakara fiha halal mujrimin. Wa hum ahlul jaraimi waz-dzunubi waz-dzunubil 'azimah. Dan mereka ini adalah para pelaku dosa-dosa besar ya. Para mujrim, orang yang banyak melakukan kejahatan dan juga banyak melakukan dosa-dosa besar. Sehingga dia akan melihat nanti di akhirat semua kejahatan-kejahatannya, kezoliman-kezolimannya, dosa-dosanya baik yang kecil atau yang besar. Itu maksud ayat ini. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, فَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الْمُؤْمِنُونَ التَّائِبُونَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ. Maka ayat ini tidak lantas mencakup umum ya, mencakup semua manusia. Maka enggak termasuk dari ayat ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa mereka. Awil maghmurah awil awil maghmuratu dzunubihim bihasanatihim. Atau orang-orang yang tertutupi dosa-dosa mereka karena kebaikan-kebaikan. Jadi beliau mengomentari bahwa pendalilan dengan ayat ini bahwasanya dosa-dosa itu tetap tidak dihapus dengan ayat ini kurang tepat kata beliau. Kenapa?
Karena ayat ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan banyak kejahatan, orang-orang yang mujrim ya, orang yang berdosa dengan dosa-dosa yang besar. Sehingga apabila orang-orang tersebut orang yang beriman, kemudian orang yang sudah bertobat, atau orang-orang yang dosa-dosanya sudah tertutupi atau terhapusi dengan kebaikan-kebaikannya, maka tidak termasuk pada ayat ini. Kemudian beliau membawakan dalil yang lebih tepat untuk pendapat kedua ini. Ya, seakan-akan beliau lebih condong ya kepada pendapat yang kedua ini. Berdasarkan apa? Nanti beliau akan sebutkan berdasarkan dalil-dalil yang riwayat yang akan beliau sampaikan. Begitu juga berdasarkan makna dari ayat atau hadis tentang penghapusan dosa. Beliau mengatakan wa adharu min hadzal istidlalu biqaulihi ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan yang lebih tampak jelas ya, yang lebih tampak jelas dan yang lebih kuat untuk berdalil ya dengan pendapat yang kedua ini, kata beliau adalah dalil ini, surat Al-Zalzalah. Jadi beliau ingin menyebutkan dalil yang lebih kuat daripada surat Al-Kahfi tadi. Karena dalil yang kedua ini, surat Zalzalah ini mencakup semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa saja yang beramal dengan amalan kebaikan walaupun sebesar zarrah, partikel yang sangat kecil, walaupun kebaikannya sangat kecil seperti partikel yang sangat kecil atau semut hitam yang sangat kecil, yarah, kelak dia akan melihat amalannya tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrah yarah. Dan siapa yang beramal sekecil zarrah, ya, partikel yang kecil, keburukan, dia juga akan melihatnya kelak. Maka ayat ini umum karena ada mansyartiyah di sini, ada apa? Ada uslub syarat ya, dan uslub syarat itu eh, salah satu uslub yang menunjukkan apa adawat syartiyah itu di dalam Al-Qur'an ya. Dalam ilmu usul fikih itu menunjukkan keumuman ayat ini. Jadi ayat ini menunjukkan siapa saja, mau dia orang beriman, mau dia orang kafir, mau dia orang berdosa, mau dia orang baik, siapa saja. Pokoknya kelak nanti di akhirat dia akan melihat catatan amal dia. Yang baik dia akan lihat, yang buruk, baik itu dosa besar, baik itu dosa kecil. Walaupun dia sudah bertobat, ya ini kan pendapat yang kedua, walaupun dia sudah bertobat, maka dia akan melihat nanti semua catatan-catatan dosanya tersebut di akhirat. Sehingga catatan keburukan yang pernah dilakukannya itu belum terhapus atau tidak terhapus di suhuf para malaikat. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala pun melanjutkan wa qad dzakara ba'du al-mufassirin anna hadzal qaula was sahihu indal muhaqqiqin. Dan disebutkan oleh sebagian para ahli tafsir ya bahwasanya pendapat ini yaitu pendapat kedua ini, pendapat yang menyatakan bahwa amalan buruk kita tidak terhapus di catatan para malaikat, ini pendapat yang lebih benar ya di menurut para muhakkik, yaitu menurut para peneliti, para ulama yang meneliti akan Al-Quran dan hadis dan juga syariat ya, agama Allah ini. Kemudian setelah beliau menguatkan ya, di sini beliau menguatkan pendapat yang kedua. Beliau membawakan ini perkataan siapa saja atau perkataan para salaf tentang masalah ini. Beliau mengatakan waqad ruwiya hadzal qaulu anil Hasan al-Basri wa Bilal ibn Sa'ad ad-Dimashqi. Dan diriwayatkan ya pendapat ini diriwayatkan dari Hasan al-Basri rahimahullah taala dan juga Bilal ibn Sa'ad ad-Dimashqi rahimahullah taala. Berkata Hasan ya rahimahullah taala, fil abdi yudnibu, tentang seorang hamba yang pernah berdosa.
Summa yatubu wa yastaghfiru. Kemudian setelah itu dia bertobat dan dia memohon ampun atas dosanya. Maka dikatakan yughfaru lahu. Orang ini sudah diampuninya. Orang ini sudah diampuni. Walakin akan tetapi la yumhahu min kitabihi duna an yakifahu alaihi. Tidak akan dihapus catatan dosa dia dari kitab dia ya, atau rekaman kesalahan dia, melainkan kelak akan diperlihatkan lagi di akhirat. Summa yus'alu anhu. Kemudian dia akan ditanya tentang dosa yang pernah dia perbuat ini. Kemudian dia akan ditanya tentang dosa yang pernah dia perbuat ini. Ya. Kemudian setelah menyebutkan perihal ini, summa bakal Hasan bukaan syadidan. Setelah itu Hasan Al-Basri pun menangis ya dengan tangisan yang sangat keras ya. Dengan apa? Tangisan yang sangat sangat keras. Dan beliau pun berkata, laula nabki ila lil haya'i min dalikal maqam lakana yanbaghi lana an nabki. Kata beliau, seandainya kita tidak menangis melainkan hanya karena malu akan hisab ya, atau kedudukan kita kelak di akhirat, yaitu dilihat atas semua dosa kita, lakana yang bagi lana an nabki. Sungguh kata beliau, sangat pantaslah atau sepatutnya lah kita akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Bilal ibn Sa'ad ad-Dimashqi ya rahimallahu taala, innallaha yaghfiru dzunuba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Walakin la yamhuha minas sahifah. Akan tetapi dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba itu tidak dihapus catatannya. Naam, Allah mengampuni dosanya. Tetapi dosa yang pernah dia lakukan itu masih tergores. Ya, catatannya di kitab yang ada pada malaikat. Hatta yuqifahu alaiha. Sehingga nanti akan diperlihatkan kepadanya pada hari kiamat, yaumul kiamah, wa intaba, walaupun dia sudah bertobat. Jadi walaupun seorang hamba sudah bertobat dan Allah menjanjikan akan menghapus segala dosanya, akan memaafkan kesalahannya, nah Allah mengampuni dosanya. Allah memaafkan kesalahan, Allah menerima tobatnya. Tetapi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dia lakukan itu masih ada bekasnya. Di mana? Di suhuf para malaikat. Sehingga nanti kelak di akhirat, dia akan diperlihatkan, kemudian dia akan menangis, kemudian dia akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Hasan Al-Basri ya, rahimahullah taala menangis dengan tangisan yang sangat keras ya ketika menyampaikan pendapat ini. Naam ya, tentu kita lebih layak lagi untuk banyak menangis karena betapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita diberikan topik alhamdulillah bertobat, akan tetapi bekas dosa-dosa tersebut ternyata masih tersimpan di catatan amal kita di hadapan para malaikat. Kemudian setelah itu beliau atau Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan riwayat yang disampaikan melalui Abu Hurairah radhiyallahu taala, melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan waqala Abu Hurairah. Abu Hurairah pun berkata, yudnillahul abda yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan hambanya pada hari kiamat. Kemudian fayadau alaihi kanafahu. Kemudian setelah itu Allah akan meletakkan kepada hamba ini kanafahu, yaitu perlindungan atau naungan untuk hamba ini. Fayasturuhu ya, minal khalaik kulliha. Maka hamba ini akan dengan perlindungan Allah itu ditutup atau dilindungi ya, sehingga ditutup dari semua makhluk Allah. Artinya seluruh makhluk nggak bisa ngelihat apa yang Allah SWT dialog ya antara Allah SWT
dengan hamba ini. Kemudian setelah itu yudfa'u atau yadfa'u ilahi kitabahu yudfa'u ilahi kitabu fi dzalika satr. Setelah itu Allah menyerahkan kepada hamba ini catatan-catatan amalnya ya setelah dia ditutupi, ya ditutupi oleh naungan Allah sehingga dia tertutup sehingga semua makhluk nggak bisa ngelihat dia dan nggak bisa mendengar apa yang dia bicarakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada hamba ini catatan amalnya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman kepada hamba ini, Iqra ya bena Adam kitabaka. Coba baca wahai anak Adam catatan amalmu ini. Kemudian setelah itu fayaqra'u fayamurru bil hasanah. Dia pun membaca catatan amalnya dan saat dia membaca ternyata yang dia baca adalah amalan-amalan solehnya, amalan-amalan baiknya yang Allah terima ya. Fayabyaddu laha wajhuhu, maka wajahnya saat itu pun cerah, bahagia. Wa yusarru biha qalbuhu, hatinya menjadi lapang, menjadi senang. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah SWT pun berfirman, Ata'rifu ya abdi, wahai hambaku, apa engkau mengenal catatan ini, amalan ini? Fayaqulu na'am, iya ya Allah, aku mengenal amalan ini, yaitu amalan yang pernah aku lakukan ya. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, Inni qabiltu minka, aku telah terima amalanmu ini. Artinya Allah menerima amalan ini, subhanallah. Fayasjudu, dia pun segera bersujud, bersyukur ya, tunduk, patuh, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, fayaqulu irfa ra'saka. Angkat kepalamu. Kemudian bangkit dari sujudmu. Wa'ud fi kitabika. Kemudian kembali baca lagi catatan kitabmu. Kemudian dia pun membaca lagi. Fayamurru bis-sayyi'ah. Ketika dia baca, ternyata yang dia baca adalah catatan-catatan dosa dia. Amalan-amalan buruk dia. Kejahatan-kejahatan dia. Atau maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Fayaswaddulaha wajuhuhu, wajahnya pun menjadi muram, menjadi hitam. Wa yaujalu minha qalbuhu, hatinya menjadi takut. Watarta minha faraisuhu, sendi-sendinya gemetaran. Wa ya'khudhuhu minal haya'i min rabbih man la ya'lamuhu ghairuhu. Kemudian dia pun mulai malu, mulai malu. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seseorang pun yang mengetahui kecuali Allah SWT akan keadaan hamba ini. Ya. Jadi saat dia melihat catatan kebaikan, lalu Allah bertanya, kamu kenal amalannya? Dia pun kenal, kemudian Allah menerima amalannya, dia senang, dia bersedia. Ketika disuruh baca lagi, ternyata catatan dosa-dosa, dia pun takut. Ya. Dia pun gemetar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun malu. Kemudian Allah bertanya, Ata'rifu ya abdi, apa engkau mengenal dosa-dosa ini? Apakah engkau mengenal amalan-amalan? Fayaqulu na'am ya Rabb. Dia pun mengatakan, ya Allah, ini adalah kesalahanku. Ini adalah dosaku. Ini adalah maksiatku. Ini adalah kezolimanku dulu waktu di dunia. Sebelum aku bertobat ya tentunya. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, Inni ghafartuha laka. Wahai hambaku, aku telah mengampuni untukmu. Aku telah mengampuni dosamu ini untukmu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan catatan dosa buruknya. Tetap ada asar, tetapi Allah mengampuninya. Artinya apa? Allah tidak menghukumnya. Allah menghilangkan, menghapus konsekuensi dari dosanya tersebut, yaitu hukuman. Allah tidak menghukumnya. Fayasjudu, dia pun bersujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yara minhul khalaiku illa sujud. Maka seluruh makhluk tidak melihat hamba ini kecuali hanya melihat dia sedang sujud. Hatta yunadi ba'duhum ba'da, sehingga makhluk-makhluk yang lainnya pun mereka saling menyeru, tuba lihadal abd, tuba lihadal abd alladhi lam ya'sillahu qattun. Sungguh beruntunglah hamba ini yang dia tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Jadi makhluk-makhluk yang lain atau manusia-manusia yang lain atau makhluk-makhluk yang lain ya
menyangka bahwa hamba ini tidak pernah berdosa. Padahal Allah tutupi. Allah tutupi sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kesalahan dan dosanya. Fanasallallahu salama al-maghfirah. Ya. Maka semoga Allah SWT memberikan kepada kita al-afwa wal-afiyata wal-maghfirah. Yaitu keselamatan, kemudian ampunan, dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yadruna ma qad laqiya fima bainahu baina rabbih mimma qad waqafahu alaihi, dan makhluk-makhluk itu pun tidak menyadari ya antara perjumpaan Allah dan hambanya yang atau dan apa yang sudah Allah hadapkan atau perlihatkan dari amalan-amalan hamba tersebut di hadapannya ya. Nah, ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan Ibnu Abi Asim dalam kitab Zuhud dari jalan Abi Imran al-Juni ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau membawakan asar yang lain dari Abu Utsman An-Nahdi rahimallahu ta'ala ya. Wa qala Abu Utsman An-Nahdi an Salman, dan berkata Abu Utsman An-Nahdi dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu, yu'tar rajulu sahifatahu yaumal qiyamah. Diberikan kepada seseorang catatan-catatan amalannya pada hari kiamat. Ya, diberikan kepadanya. Fayaqra'u a'laha. Lalu orang ini melihat catatan yang di atasnya. Fa'idha sayyi'atu. Ternyata itu adalah catatan dosa-dosanya. Fa'idha kada yasu'u zannuhu. Nazara fi asfaliha. Fa'idha hasanatu. Hampir-hampir dia putus asa. Jadi ketika dia melihat catatannya, ternyata yang di atasnya penuh dengan dosanya. Hampir dia putus asa. Artinya sudah apa? Kayak orang menyerah, apa? Kayak orang sudah menyerah gitu ya. Sudah pasrah. Kemudian dia melihat catatan di bawahnya, ternyata ada kebaikan dia. Tsumma nadhara fi a'laha, kemudian dia kembali melihat yang di atas. Fa idza hiya qad budilat hasanatun. Ternyata catatan yang di atas tadi, yang keburukan tadi itu sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan ya. Wa ruwiya an Abi Utsman wa an Ibnu Mas'ud wa an Abi Utsman min qauli wa huwa as-sahhu. Dan riwayat ini ya, dikeluarkan oleh Abi Utsman dari Ibnu Mas'ud, dan dari Abi Utsman perkataannya ini lebih sahih. Artinya perkataan dari Abu Utsman. Kemudian terakhir beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abi Hatim ya, rahimallahu taala, tentang penghuni surga di hari kiamat nanti. Warawa Ibnu Abi Hatim rahimallahu taala bi isnadihi an ba'di ashabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang beliau menukil sanadnya ya, dari sebagian sahabat-sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, yadkhulu ahlul jannah al-jannata ala arba'ati asnaf. Akan masuk ke dalam surga, penghuni surga itu dengan empat golongan. Para penghuni surga itu nanti akan masuk surga dengan 4 golongan. Yang pertama, al-muttaqin. Golongan pertama adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, summa syakirin. Kemudian golongan yang banyak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, al-khaifin. Golongan orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir, summa ashabul yamin. Kemudian masuklah golongan kanannya. Qila, lalu dikatakan, lima summu ashabal yamin. Kenapa golongan ini disebut dengan golongan kanan? Maka beliau pun mengatakan, li'annahum amilul hasanati wassayyi'at. Karena mereka ini hamba-hamba Allah yang pernah melakukan keburukan dan juga melakukan kebaikan. Jadi bercampur antara amalan baik dan amalan buruknya. Fa'atau kutubahum bi'aimanihim. Lalu mereka pun diberikan catatan amal mereka dari sebelah kanan mereka. Faqara'u sayyi'atihim harfan harfan.
Lalu mereka pun membaca catatan mereka, membaca catatan dosa-dosa mereka. Sehuruf demi satu huruf. Qalu, mereka pun menyeru kepada Allah, Ya Rabbana, wahai Rabb kami, hadhihi sayyi'atuna. Ini adalah dosa-dosa kami. Ini adalah kesalahan-kesalahan kami. Fa'aina hasanatuha, lalu di mana kebaikan-kebaikan kami. Fa'inda dzalika, maka saat itu juga, ya, mahallahu sayyi'at. Allah hapus dosa-dosa mereka, catatan dosa mereka. Ya. Jadi ini syahidnya, maksudnya ini dalilnya. Bahwa catatan dosa kita, walaupun kita sudah bertobat, walaupun kita sudah melakukan amal soleh, bekas-bekas dosa kita terdahulu masih ada catatan. Dan akan diperlihatkan. Setelah itu Allah ampuni, Allah hapus. Wa ja'alaha hasanat, Allah ganti ya kesalahan tadi atau dosa-dosa tadi dengan hasanat kebaikan-kebaikan. Fa inda dzalika qalu, maka saat itulah mereka berkata, ha umqra'u kitabiyah, dalam surah Al-Haqq ayat 19, ya, ambillah, bacalah kitab 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 kalian ini atau kitabku ini. Bacalah olehmu kitabku. Inilah kata mereka, inilah catatanku. Faum aktsaru ahlul jannah, dan mereka inilah ashabul yamin, golongan kanan, kelompok yang paling banyak masuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Eh Riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Hatim, kemudian juga Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud, kemudian Abdun Ibn Humaid, Ibnu Munzir dan Khatib di dalam Durarul Mansur, ya, Durarul Mansur. Baik. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala mengomentari setelah menyebutkan dua pendapat tadi, wa ahlu hadal qaul qad yahmiluna ahadits mahwus sayyiat atau ahadits mahwis sayyiati bil hasanat ala mahwi uqubatiha duna mahwi kitabatiha minas suhuf wallahu a'lam. Dan ya, ahlu hadal qaul, pendapat yang kedua ini, ya, seakan-akan beliau lebih menguatkan pendapat yang kedua. Tentang apa? Tentang bahwa dosa-dosa kita yang sudah tercatat itu tidak terhapus, akan kita lihat nanti pada hari kiamat. Kemudian lalu bagaimana dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengatakan akan dihapus keburukannya dengan kebaikan seperti hadis ini, ya, wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka membawa makna hadis-hadis tentang penghapusan dosa-dosa atau penghapusan keburukan itu dengan kebaikan, bahwa yang dimaksud penghapusan itulah dihapus konsekuensinya atau hukumannya, ya. Adapun catatannya yang sudah dia lakukan itu tidak dihapus, ya. Pada hari kiamat nanti dia akan melihatnya, kemudian setelah itu dia akan mengakuinya, kemudian dia pun diberikan karunia Allah, Allah hapus pada saat itu. Wallahu a'lam. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakum khairan atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apa Ustaz, kita bahas sesi tanya jawab, Ustaz? Boleh? نعم تفضل. Baik. Kami persilakan kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan. Bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo kami persilakan kepada jamaah yang hendak bertanya, bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, kita karena belum ada yang raise hand, saya bacakan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat.
Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah mengampuni dosa Ustadz dan keluarga. Semoga Amin ya Allah Allah. menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana dosa kita di masa lalu sebelum menuntut ilmu, seperti pernah meramal nasib dan dosa-dosa lainnya. Syukron jazakallah khairan barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan dari dua pendapat para ulama, ada yang mengatakan kalau dia taubat-taubatan nasuha, maka akan dihapus dosanya dan termasuk catatan dosanya itu akan dihapus. Jadi ada dua konsekuensi ya kalau kita berdosa itu. Yang pertama dicatat sebagai bukti, ya, sebagai hujah, sebagai burhan di sisi Allah, ya. Dan itu sebagai nanti banyak persaksiannya ya. Termasuk para malaikat akan bersaksi, termasuk anggota badan kita akan bersaksi. Jadi dan termasuk catatan kita itu merupakan bukti. Jadi akan dicatat dosa tersebut. Semua dosa ya, dosa apapun itu ya, nggak perlu kita perinci. Pokoknya selama secara syariat dia dosa, maka itu akan dicatat. Yang kedua, konsekuensi selanjutnya akan dihukum atas dosa tersebut ya. Karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan ya. Allah akan menghukum orang apa Allah akan memberi balasan orang yang berbuat baik lillazina ahsanul husna wa ziyadah dan wallazina kasabu sayyiati jazaa'u sayyiatin bimithliha kata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat tentang ini. Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan perbuatan baik dan orang yang berbuat keburukan juga akan dibalas. Jadi konsekuensi dosa itu adalah balasan dari Allah. In ahsantum li anfusikum kata Allah, wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian sendiri. Jika kalian berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada kalian. Dan banyak ayat tentang ini dan juga hadis-hadis dan perkataan para salaf tentang masalah ini. Jadi yang kedua itu konsekuensi dari dosa itu dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pendapat yang pertama tadi dosa-dosa kita itu dihilangkan. Kalau kita taubat taubatan nasuha dan kita kembali mentaati Allah, melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah, itu akan dihapus konsekuensinya, hukumannya. Artinya kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua akan dihapus juga catatan keburukannya. Nah, tetapi Ibnu Rajab rahimahullah taala menekan menguatkan pendapat yang kedua bahwa yang dihapus itu adalah konsekuensi dari dosa itu, hukumannya dihapus sama Allah. Tapi catatan dosanya tetap nanti akan diperlihatkan di akhirat. Ya. Jadi zahir apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala seperti perinciannya. Karena sallallahu alaihi ya, maka kita mohon kepada Allah keselamatan dan ampunan atas semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan, ya, dan kita menyesal dan kita berazam untuk tidak mengulangi dan mulai sekarang nih sampai wafatnya kita nanti hiasilah catatan amal kita dengan catatan-catatan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh. Adapun dosa, ya mungkin dosa-dosa kecil, ya jangan sampai kita ulangi lagi dosa-dosa yang besar tersebut, yang termasuk kita mengurangi ya, meninggalkan dosa-dosa kecil. Wallahu taala alam. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Baik, karena belum ada yang resen, kami izin bacakan pertanyaan yang masuk langsung pada kami. Assalamualaikum, Ustadz, izin Assalamualaikum warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. bagaimana dengan seorang muslimah yang sudah uzur tidak wajib memakai hijab lagi? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Wallahu taala alam. Baik, baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Wa jazakumullah khair Saya ya, Syekh sudah. Muhammad dan juga tim semuanya dan juga teman-teman yang hadir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah dan mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wa jazakumullah khairan kepada Ustadz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakallahu khairan kepada jamaah yang terdapat hadir pada kajian malam hari ini.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambahkan iman dan takwa kita, serta menambahkan sana keilmuan kita. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kajian ditutup, kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasannya, insya Allah besok di hari Ahad, kita akan ada kajian ya, bersama Ustadz Amrullah Teko, Hafizullah Ta'ala, di pukul 20.00 ya, di tanggal 28 Desember, hari Ahad, 28 Desember 2025. Di mana kajian akan mengangkat tema amalan-amalan para ahlul jannah. Sekali lagi kami informasikan bahwasanya insya Allah Bumi Pengaji di hari Ahad besok tanggal 28 Desember akan menyelenggarakan kajian tematik bersama Ustadz Amrullah Teko di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan membawa tema amalan-amalan para ahlul jannah. Oleh karena itu kami mengajak kepada para jemaah sekalian untuk ikut hadir di kajian esok hari serta ikut men-share informasi kajian tersebut kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jemaah sekalian. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Koja mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kurang dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada maaf dari meeting. Barakallahu fikum.